Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ini adalah video kelanjutan dari kemarin teman-teman. Aku mau persiapan bikin suguhan snack kue-kue gitu ya untuk acaranya pertemuan RT yang gilirannya di tempat aku, bapak-bapak RT gitu ya. Nah ini tuh ada puding coklat atau jelly coklat gitu ya teman-teman. Jadi nggak aku kapin, aku mau potong-potong kayak gini aja pakai pisau yang bergerigi supaya cantik bentuknya. Oh ya teman-teman, berhubung di sini aku kehabisan plastik dan juga sarung tangan plastik juga, aku jadi pakai tangan kayak gini ya. Tapi aku udah cuci tangan kok. Nah ini tuh aku potong-potong seperti ini, jadi tuh bentuknya cantik, terus nanti dimasukkan dalam plastik OPP gitu ya. Jadi makannya juga lebih simple, terus penataannya juga lebih simple. Biasanya sih kadang-kadang juga aku masih kalau bikin puding atau jelly dimasukkan dalam cup agar-agar gitu loh. Cuman ini supaya lebih praktis dan simpelnya. Dan ini tuh hasilnya jadi 28 potong, teman-teman, lumayan banyak ya. Jadi bisa juga untuk ide bikin snack atau jajanan gitu kalau misal teman-teman ada acara di rumah, entah itu pengajian, yasinan atau pertemuan RT, arisan gitu ya. Jadi ini juga salah satu cemilan yang sangat praktis, gampang dibuat, terus murah meriah juga ekonomis. Aku cuma pakai Nutrijel coklat gitu loh. Jadi masaknya cuma tinggal ditambahin gula pasir. Jadi ini tuh resepnya kemarin Nutrijel coklat sama yang dark coklat ya. Jadi itu kayak rasa coklatnya berasa banget. Aku juga suka. Suami aku yang awalnya tidak suka kayak jelly-jellyan gitu juga jadi suka karena memang rasanya senyoklat itu. Nah seperti ini aku potong-potong sampai selesai ya teman-teman. Ukurannya pas banget kalau menurut aku. Selesai sudah dan hasilnya seperti ini, cantik kan? Ya sekarang ini juga salah satu upaya menghemat ya dengan membuat cemilan sendiri atau membuat suguhan sendiri kalau ada acara-acara besar. Dan kayaknya nggak cuma aku, bunda-bunda di sana juga iya ya, kemarin juga pada banyak yang komen. Oke, setelah aku potong-potong agar-agar coklatnya, sekarang aku habis masak atau rebus teh teman-teman. Ini aku pakai bukan dispenser, apa sih ya namanya, pokoknya kayak termos gitu, water jug yang kemasan 12 liter. Jadi tuh biar tahan panas tehnya. Jadi nanti kalau bapak-bapak pengen minum teh tinggal tuang sendiri ya, pencet sendiri dari water jug ini. Terus juga kalau misalnya pengen manis atau tawar, karena ini kan masih tawar, nanti digulain sendiri, aku sediain gula juga. Nah ini juga salah satu upaya supaya penyajian tehnya tetap hangat. Nah kebetulan tuh water jug ini aku dikasih sama mertua aku, jadi alhamdulillah berguna banget. Namanya water jug atau dispenser air panas sih, aku kurang tahu ya teman-teman. Terus ini aku mau bungkusin puding coklatnya ke dalam plastik OPP seperti ini. Jadi praktis, tinggal kan ada sealernya ya, jadi tinggal dilepasin terus ditempelin gitu. Jadi nggak usah pakai lilin gitu kan. Ini juga biasanya aku kalau bikin bolu potong aku masukkan dalam plastik OPP seperti ini. Jadi biar lebih praktis, nggak usah ngelem pakai api. Ini aku masukin dulu semuanya ya teman-teman. Sebenarnya tidak hanya puding coklat ya, bisa juga kayak puding mangga juga seger. Ini berhubung memang akhir-akhir ini cuaca di daerah aku tuh gerah banget, sumuk, panas gitu ya teman-teman, di PHP-in hujan. Akhirnya untuk suguhannya pun aku kombinasikan, masukkan list menu puding atau jelly ini supaya lebih menyegarkan. Dan bener aja dong, pas di suguhan itu jelinya laris manis. Sebenarnya tuh awalnya kemarin aku kayak pengen bikin suguhannya ada risol mayo, ada klepon, terus juga kemarin sempat aku share bolu gitu ya. Cuman rasa-rasanya tuh membutuhkan waktu yang banyak, jadi biar sat-set aku bikinnya ganti menu deh. Ini jelly coklatnya udah selesai. Di sini aku mau langsung goreng lumpia ayam yang kemarin aku bikin ya teman-teman. Jadi ini karena udah sekitaran jam 4:30, jadi langsung aku goreng karena berhubung banyak yang dibikin, biar nggak terlalu dikejar-kejar waktu gitu, keburu-buru. Jadinya aku mipil aja gitu untuk menggorengnya, karena acaranya tuh setelah Isya persis gitu, jam 7 lebih seperempat atau 7:30 gitu semalam.
Nah ini aku bolak-balik untuk menggoreng lumpia, biasanya aku menggunakan api sedang cenderung kecil biar sampai dalam gitu ya matangnya. Jadi tuh bener-bener gurih. Kemarin ada yang komen kayaknya lumpianya enak bedama. Enak teman-teman, bisa di-recook ya, karena aku udah cobain, memang rasanya enak. Ini juga aku tuh kemarin pas lihat YouTube ada sekelibat food vlogger atau food vlogger gitu bikin cemilan ini, jadinya tuh aku terinspirasi. Pas banget ya ada acara, jadinya aku bikin dan ternyata rasanya enak dengan isian adonan ayam yang digiling gitu, dicampurin bahan-bahan lainnya, jadinya tuh kayak awet crispy gitu loh teman-teman, gak gampang kopong, kayak kokoh terus nih. Ini aku lanjutin goreng sampai selesai ya. Biasanya juga untuk acara pertemuan ibu-ibu aku suka bikin sendiri teman-teman, karena dengan budget minim tuh bisa dapet jajanan atau snack cemilan yang banyak. Karena kita tahu sendiri ya, kalau beli jadi di pasaran pasti udah mahal gitu ya. Kayak misalnya tuh satu jenis aja butuh 25 pieces atau 35 pieces, udah dikalikan misalnya harga terendah berapa tuh. Paling murah misalnya 2.000, 3.000 gitu kan. Udah gitu dikali 4 varian kan udah bisa dijumlahin banyak. Oh ya, tadi gorengannya yang udah matang aku tiriskan secara vertikal ya, atau berdiri biar minyaknya turun ke bawah. Mohon maaf aku di sini tuh pakai tangan ya teman-teman, karena aku tuh nyari cepitan makanan yang aku punya tuh nggak tahu kemana, kebintal gitu. Tapi ini aku udah cuci tangan kok tadi sampai bersih. Nah seperti ini biar minyaknya tuh turun ke bawah. Itu pakai kayak katalog Alfa Indo ya, Indomart. Biasanya tuh suka dikasih gitu sama mbak-mbaknya kalau lagi katalog baru gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Nah ini setelah goreng lumpia, aku juga goreng pisang crispy-nya. Ini bener-bener enak, bisa dicoba teman-teman. Bisa juga tuh isiannya kacang ijo gitu ya, kacang ijo yang direbus, kasih gula, terus dipipihin, digoreng gini tuh juga enak. Nah ini berhubung pisang crispy-nya aku pakai tepung panir, jadinya tuh kayak ada remahan-remahan tepung panirnya. Jadi pas aku angkat langsung aku bersihin pakai kayak saringan minyak gitu loh, serokan yang bisa buat saringan minyak. Jadi tetap bersih minyaknya. Ini tuh aku kemarin goreng-goreng satu varian tuh 3 kali goreng, satu varian 3 kali goreng. Jadi memang agak lumayan lama. Seperti ini ya, aku juga untuk pisang crispy-nya aku tirisin biar minyak-minyaknya tuh turun ke bawah. Jadi gorengannya tuh nggak terlalu berminyak. Nah untuk kali ini karena berhubung acara pertemuannya bapak-bapak, jadi memang rata-rata tuh cemilannya kayak goreng-gorengan gitu, karena mereka kan lebih suka kayak goreng-gorengan ketimbang kayak yang manis-manis, ketimbang kue gitu. Palingan kalau jelly kan beda ya, itu kan kayak seger gitu, makanya juga untuk kayak pelengkap. Nah setelah goreng pisang, ini adonan tepung mendoan. Untuk resepnya ini aku pakai tepung mendoan instan ya teman-teman. Terus tinggal aku tambahin air dan juga daun bawang, jadi nggak ngasih bumbu lagi. Terus tinggal masukin tempenya, digoreng seperti biasa. Tempe mendoan mah siapa aja bisa bikin. Karena tempe mendoan salah satu juga cemilan ciri khas dari Banyumasan, dari Purbalingga juga. Jadinya kayak setiap ada acara tuh ada menu mendoannya ya. Jadinya aku juga bikinin deh. Kalau untuk acara pertemuan ibu-ibu sih biasanya lebih beragam, lebih variatif makanannya, karena ada anggaran snack tersendiri, meskipun nggak terlalu besar, tapi kan lumayan ya bisa buat kayak subsidi gitu. Jadi itu kadang lebih variannya tuh lebih cantik-cantik. Ya namanya aja ibu-ibu ya teman-teman. Nah ini aku selesaiin dulu ya teman-teman untuk goreng mendoannya. Kalau mendoan ini mah murah meriah ya, tempenya, tepungnya juga. Terus kalau dipikir-pikir nih, kemarin budget yang aku keluarkan kayaknya nggak nyampe 100.000 deh teman-teman, karena kan pas suami aku kasih budget anggaran belanja 200.000 itu aku banyak banget nyempil kayak cemilan, kayak kebutuhan rumah tangga ya. Ini tuh tempenya kemarin aku pakai yang 5.000 karena pakai 2 pieces, satunya 2.500. Tepungnya aku pakai yang jadi tepung instan tuh aku pakai 3 bungkus 7.500, daun bawangnya 2.000. Untuk pisangnya kemarin tuh ya karena pisang dikasih ibu mertua ya. Untuk tepung panirnya harga 10.000. Terus tepung terigunya itu aku beli pas waktu itu harga 10.000 sekilo, nggak kepake banyak, cuma buat baluran pisang. Terus untuk kulit lumpianya aku pakai 3 bungkus, harga per bungkusnya 2.000. Untuk ayamnya 1/4 harga 9.000. Telurnya cuma pakai
ya Allah belibetnya. Telurnya cuma pakai 1 biji, terus pudingnya atau bubuk agar-agarnya aku pakai 2 bungkus, satu yang harga 2.500, satu yang harga 4.000. Terus gula pasirnya aku pakai 250 gram. Jadi tuh berapa ya kalau dihitung teman-teman, nggak nyampe 100.000 kan, tapi udah bisa dapat cemilan dengan 4 macam, banyak juga karena setiap variannya itu aku dapat sekitar 25 sampai 30 pieces. Kali 4 tuh udah berapa? Kurang lebih 120 pieces ya. 100 sampai 120 pieces. Kan lumayan banget ya dengan budget kurang dari 100.000. Oh ya, minyak gorengnya aku cuma pakai setengah liter. Yang minyak kita itu harga 15.500. Udahlah hemat banget. Tehnya aku cuma pakai nggak nyampe 1 box, pakai 12 itu deh, 12 celup gitu ya. 12 celup, yang 1 box itu kan isi 25 ya, cuma pakai separoh lah ya. Jadi itu bener-bener hemat kalau bikin sendiri menurut aku untuk acara suguhan kayak gini, ketimbang misalnya kita beli nih snack ya dengan 4 macam varian, jumlahnya 100 sampai 120 pieces. Terus kalikan aja per piecesnya, misalnya harga termurahnya 2.000 sampai 3.000. Udah berapa tuh, kan udah hampir 3 kali lipatnya ya budget anggaran kita akan keluar. Nah, berhubung di sini juga aku hanya ibu rumah tangga full time wife atau ibu rumah tangga yang full kegiatannya di rumah, jadi menurut aku worth it sih, sedikit effort dan usaha membuat cemilan sendiri di sini untuk suguhan pertemuan atau acara-acara besar, karena menurut aku hasilnya jauh lebih banyak, terus juga budget yang dikeluarkan jauh lebih ekonomis. Nah, ini aku mulai tata ya teman-teman cemilannya dalam piring. Jadi tuh aku pakai 12 piring. Oh ya, by the way, ini tuh piring hadiah deterjen. Karena dulu aku suka pakai deterjen ini yang ada hadiah piringnya, deterjen bubuk. Terus pas lagi promo di Alfa, sebenarnya ini kalau di pasaran agak lumayan mahal harganya tuh, kayak kurang lebih 18 sampai 20 ribu ya deterjennya. Tapi kalau di Alfa Indo tuh dulu kayak pas promoan cuma 13.000, 12.000 gitu udah gratis piring. Nah, ini bisa aku manfaatin untuk kayak pas acara-acara gini loh, kalau lagi ada pertemuan, acara keluarga juga. Biasanya untuk suguhannya aku pakai piring ini. Terus untuk piring bunga-bunganya itu aku beli 1 lusin deh kalau nggak salah. Itu yang aku beli sendiri ya teman-teman. Dan untuk piring yang aku pakai sehari-hari, piring polos yang ada list garisnya warna gold itu aku nggak beli, tapi aku dapat dari suami aku yang waktu itu ada kegiatan bela diri, terus pas ada momen gitu hadiahnya tuh kayak piring gitu, berapa ya kalau nggak salah 1 lusin lebih deh, 1 lusin lebih 1 atau 1 lusin pas gitu. Jadi lumayan bisa dipakai buat hari-hari karena aku suka warnanya polos putih, terus cuma ada garisnya 1 melingkar gitu warna gold. Malah cerita kemana-mana ya teman-teman. Nah, ini tuh tadi si jelly coklatnya aku masukin dalam kulkas ya supaya seger gitu. Terus aku tata juga di piring, jadi setiap 1 piring tuh isinya sekitar 8 pieces, ada yang 7 pieces tapi rata-rata 8 pieces sih ini cemilannya. Terus tadi untuk lumpia ayamnya juga aku sempat bungkus pakai plastik tapi nggak ke-record. Aku bungkus pakai plastik biasa aja kayak risoles gitu loh, biar makannya tuh kayak lebih enak gitu ya, nggak berminyak tangannya. Nah, ini aku tata dalam kursi karena aku nggak punya meja yang panjang gitu loh teman-teman, jadi kayak gini nanti yang ngeluarin suami ke depan kalau pas acaranya mulai. Nah, jadi dengan budget kurang dari 100.000 udah dapet cemilan sebanyak ini. Totalnya ada 120 pieces teman-teman dengan 4 varian menu yang bisa kita masak sendiri, mudah, cepat, enak, ekonomis. Ini juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk acara suguhan, biar barangkali teman-teman ada acara besar bisa untuk cemilan juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.